Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar bisa kita amalkan, ya. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istighfar, sayyidul istighfar an yakul abdu, dan sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Anta itu engkau kepada Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku ini, ya Allah. Wa ana abduka, dan hamba adalah hambamu. Saya adalah hambamu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, hamba menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuan hamba, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan hamba mengakui nikmat yang kau berikan kepada hamba, kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan hamba mengakui dosa-dosa kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah diri ini, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu awal siang, ya, dengan penuh keyakinan, jadi kuncinya adalah penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Nih, kita sudah masuk satu hari ini. Kalau pagi ini kita baca dan kita meninggal sebelum nanti masuk ke malam, insya Allah kita akan termasuk ahli surga. Dan kalau kita baca lagi nanti, ya, sebelum pagi meninggal, kita insya Allah masuk ahli surga. Jadi jangan tinggalkan bacaan ini. Tapi kata kuncinya ini yakin, ya. Nah, yakin ini. Jadi mari kita coba yakin yang mana saja, ya, dari semua ini. Seluruhnya harus yakin. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, duhai Allah, engkaulah Tuhanku. Jadi pada waktu kita doa ini kita harus yakin bahwa Allah itu sedang mendengar doa kita. Maha dekat, maha mendengar. Dan ini kan pakai anta, jadi engkau. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada ilah, ya Allah. Dalam terjemah yang lain sering disebutkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Tiada yang berhak diibadahi. Semua yang hamba lakukan sebagai ibadah benar-benar hanya untukmu, ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diri ini. Jadi kita harus yakin kita ini sepenuhnya adalah ciptaan Allah, milik Allah, ya, ada dalam genggaman Allah. Dan kita ini hamba Allah, harus pasti itu, ya, bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba yang lain selain Allah.
Kita bukan hamba harta, bukan hamba gelar, pangkat, jabatan, bukan hamba cinta ke makhluk, bukan hamba pujian orang, bukan hamba subscriber, followers, ya. Karena ada yang hamba viral, ya namanya hamfir, ya. Ada yang demi viral semuanya, padahal viral nggak viral sama sajalah. Yang menilai kan Allah. Mau viral, mau tidak viral, sama saja yang menilai itu adalah Allah. Cuma kalau viralnya yang baik, mudah-mudahan itu penambah kebaikan. Tapi kalau yang viralnya yang jelek, maka jadi penambah keburukan. Nauzubillah min dzalik. Kasihan itu ya, yang bikin TikTok lalu dosa, lalu diviralkan, maka dosanya berlipat-lipat. Nauzubillah min dzalik. Dan hamba sudah wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi kita yakin bahwa kita dalam perjanjian kepada Allah untuk mentauhidkan Allah dan berusaha keras semaksimal kita mampu. Aku berlindung, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Nah, di sini kita harus yakin bahwa kita bisa selamat dari perbuatan buruk itu adalah dengan pertolongan Allah. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk berbuat taat, tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Waktu azan, hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ayo mari kita sholat, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Artinya kita tidak sanggup berbuat taat kecuali dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Juga kesuksesan, kemenangan itu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Makanya rekan-rekan sekalian, tidak ada daya kita menjauhi maksiat, tidak ada daya kita selamat dari keburukan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita sudah mulai nggak enak hati, mau jengkel, mau marah, mau berbuat maksiat, harus cepat berlindung ke Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang menguasai kita dan bisa melindungi kita dari perbuatan buruk. Kita betul-betul takut rusak oleh keburukan kita dan berlindung kepada Allah. Jadi Sayyidul Istighfar ini benar-benar tauhid ini ya. Sudah jelas kita ini mengakui diri ciptaan Allah, hamba Allah dan tidak mengabdikan kecuali kepada Allah dan mengakui ada perjanjian dengan Allah dan berusaha untuk menetapi perjanjian itu, dan juga kita betul-betul berlindung kepada Allah, mengakui kekuasaan Allah yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan kita. Dan juga abu ulaka bi ni'matika alayya, ngaku bahwa dosa mengakui nikmat-nikmat dari Allah itu dari awal sampai akhir, setiap saat kita ini benar-benar tenggelam dalam samudra nikmat yang tiada bertepi setiap saat. Jadi kita ini betul-betul apapun itu hanya dalam limpahan karunia Allah. Ya seperti teh celup gitu, tapi dicelupkan ke dalam lautan karunia. Seperti kita saat ini tuh benar-benar kita bisa nafas, bisa ngangguk, bisa jantung berdetak, bisa mikir, bisa mendengar, bisa, waduh itu nikmat dari Allah. Banyak orang yang tidak mengakui nikmat ini milik Allah, dari Allah semuanya. Banyak yang sibuk dengan ya kecewa. Bukan tidak boleh kecewa, kita boleh kecewa kepada
diri yang kelakuannya tidak mau taat, sholat tidak khusyuk dan sebagainya ya. Dan aku pun mengakui dosaku kepadamu ya, wa abu bidzambi, dan saya mengakui ya Allah lumuran dosa, maksiat, lirikan mata, pikiran, mulut. Kita setiap waktu juga nih bikin dosa. Dalam diam juga kita sering bikin maksiat. Diam bagaimana? Kita sholat di masjid sendirian, tapi ada ujubnya, merasa paling soleh. Lihat yang sebelah sedang tidur, katanya itikaf, tapi tidur saja. Udah kotor hati juga. Ketemu orang, menilai orang ini kayak gini sih. Udah jadi kok pakai masker menceng, bukannya dibetulkan, malah seneng lihat orang pakai masker menceng karena jadi bahan gurauan. Di depan ada yang jalan, kakinya agak jebrag misalkan. Kok jalannya kayak bebek? Terus bekerja itu, produktif, melakukan dosa tuh ya. Apa aja. Lihat yang gemuk, kepikiran karung. Lihat yang kurus, kepikiran pensil. Menilai, terus diam padahal itu, tapi kerja keras tuh, melakukan dosa, nauzubillah. Ampunilah aku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Ini luar biasa hadirin sekalian. Orang-orang yang begini ini, orang-orang yang mengakui sebagai hamba itu, satu, dia tidak punya apa-apa kecuali segalanya milik Allah. Jadi kalau saya hambamu, berarti kita tidak punya apa-apa. Wa ana abduka, tidak punya apapun kecuali semuanya milik Allah yang dititipkan sedikit dan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.